Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Anika Rizkilia dari kelas Perbankan Syariah kelas 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Makroekonomi Konvensional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makroekonomi konvensional. Baiklah, di dalam ekonomi makro konvensional saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar ekonomi makro, bagaimana makroekonomi klasik, bagaimana Keynesian economics, dan bagaimana sintesis dalam ekonomi makro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar dari ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan perekonomian secara agregat atau menyeluruh, dan di dalamnya membahas isu-isu penting dalam ekonomi makro, yaitu pendapatan nasional, tingkat bunga, tingkat pengangguran, inflasi, neraca pembayaran, dan perdagangan internasional. Dalam ekonomi makro juga membahas perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, yang mana tidak ada campur tangan pemerintah seperti pembayaran pajak dan pengeluaran pemerintah, dan juga tidak melibatkan perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor. Perekonomian 3 sektor adalah kegiatan perekonomian yang melibatkan sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Sedangkan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka adalah suatu kegiatan ekonomi di suatu negara yang melakukan kegiatan ekspor impor dengan negara-negara lain. Selanjutnya ada makroekonomi klasik, yang terdapat teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kemunduran ekonomi menimbulkan implikasi ekonomi dan sosial yang sangat merugikan masyarakat. Pertumbuhan pengangguran, kemerosotan taraf kemakmuran, dan kerusuhan-kerusuhan sosial adalah beberapa akibat penting yang timbul. Menyadari implikasi buruk dari kekurangan atau ketiadaan pertumbuhan ekonomi ini, semenjak berabad-abad yang lalu, pemikir-pemikir ekonomi dan sosial telah mencoba mencari formula tentang caranya meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang kedua yaitu pandangan klasik. Penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith. Pandangan-pandangannya yang utama adalah 1. Peranan sistem pasaran bebas, 2. Perluasan pasar, dan 3. Spesialisasi dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ada Keynesian economics. Teori Keynes yang dikemukakan dalam buku The General Theory antara lain mencoba untuk menerangkan mengapa sesuatu perekonomian dapat mengalami pengangguran yang sangat serius. Buku The General Theory mengembangkan suatu teori yang menerangkan mengapa masalah depresi yang serius itu dapat berlaku dan tindakan yang bagaimana yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Dalam teori itu, Keynes menerangkan peranan uang dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Berbeda dengan pandangan klasik, Keynes berpendapat uang tidak netral. Ia mempunyai peranan dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Yang terakhir terdapat sintesis dalam ekonomi makro. Sintesis neoklasik merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Paul Samuelson pada tahun 1950-an. Sintesis ini merupakan gabungan dari pendekatan neoklasik dalam pengajaran ekonomika mikro dengan pendekatan Keynesian dalam pengajaran ekonomika makro. Satu contoh paling populer dari sintesis neoklasik ini adalah tentu saja buku teks Economics karya Paul Samuelson.